Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Claveni Jeria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang virus. Sebelum masuk pada materinya, kita diajak untuk mengetahui sejarah virus. Berikutnya kita masuk pada pengertian virus. Yang berikut ciri-ciri pada virus. Yang berikut proses reproduksi virus yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap adsorpsi, yang merupakan tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Yang ketiga, ada tahap sintesis. Tahap sintesis ini tahap yang membentuk asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, ada tahap pematangan atau tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap sehingga membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Yang terakhir adalah tahap lisis, yang merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi untuk merusak dinding sel pada bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Adapun siklus reproduksi pada virus yang meliputi siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik ini terjadi apabila pertahanan sel inang yang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga pada tahap-tahap dari replikasi virus berlangsung dengan cepat. Sedangkan siklus lisogenik ini terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor sebagai melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserangi virus. Selanjutnya, jenis virus berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia contohnya itu virus hepatitis, yang menyerang hewan contohnya itu paramyxovirus, yang menyerang tumbuhan contohnya itu TMV, dan yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Adapun peranan virus yang menguntungkan pada manusia yaitu interferon untuk mencegah replikasi virus pada sel host phase, profag untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, vaksin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, peta kromosom untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Yang kedua, peranan virus yang merugikan. Contohnya itu rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila, orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia,
Varicella zoster mengakibatkan penyakit cacar air, dan human immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Sampai di sini dulu ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.